ada pondok apa, mesti barokah itu kah? Orang kok munafik. Lho kula niku keluarga kiai lho. Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak tidak cocok akhirnya bar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran bar. Banyak balukman rata-rata kataran minggat kok Tuban. Itu penting itu tadi kadang cuma repot kadang tukaran ra minggat lagi. Jadi udah. Berarti perlu minggat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, barokah ono Islam ning Cina iku barokah tukaran, barokah minggat. Islam di Aceh juga barokah apa? Itu begitu, sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, soalnya ini alam malah apa? Aku luwe roh, mungkin cuma makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Belfake itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cina, ya kayak Cenghu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenghu Duriya Rasul, tapi rai ini kok Cina? Meripati ya sih, sipit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu Duriahnya Husain, ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Cempo Cina. Wes Cina kok natape tok kanjeng. Saya sengaja kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya napa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, keturunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau akan darani ngaku coba gak sunat kiai dibantah. Coba sunat Nabi kok. Dari Gus Bak gak sunat karepe ya. Kon takok aku, maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal Juban. Juban Abu Lahab Juban. Ya Juban ora Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane Juban. Sisi bajing napa? Oh, pancen pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak salat. Sunah Nabi yo salat iku. Mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal gak napa? Coba, agak deh. Karena dua versi film, versi tenar apa tuh? Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Orang agak orang Juban, agak pola lama. Kok ada agak kena dua film, orang Juban di kono. Ya mana Juban di kono kok? Sebagai. Jadi tangan-tangan jiran iki bener Gus, tapi ngoten niku cara salah paham. Seneng ngamuk wedi salah paham ya. Dari kalau cerita, itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk. Enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocaku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya suka. Dadi akeh wong suka baru kae disio. Jarang juga baru kae dinina bubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat luwih barokah.
Mergo kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok disariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu aja kok tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Onong di toko, tagane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsu. Kowe ngaji mak suwe aku, lha tak terang. Ada pengiran nggak semokong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mat, kowe roh aku pengen. Ini alamu malan apa? Makanya ngaji ini harus sampai menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggep terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunah kita. Lah kenapa sirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Terus sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan bukan. Ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada podo kekasih. Terus podo kayak teori wong Jawa. Kowe nak dia anak pitu, ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake, cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Mulai sia-sia bertua ora apa-apa. Timbang sia-sia wong li. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal, sia-sia balane dhewe. Kue dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang timbang disia-sia wong. Mesti ra terima. Sopo wani misalnya anak. Tapi nak kakake misalnya adik kan jangono lho. Nah, itu detail sekali di kitab ini. Itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah Rasulullah, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nu piye ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena ada pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter. Kok partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang ndak ngang. Tetep pinter pangeran kowe. Lho nggih to, misale partai Islam tunggal iki di ora kanggo. Gara-gara ana partai Islam cilik-cilik kok ambo kabeh. Akhire entuk aktivitas kabeh. Alhamdulillah. Lho ndak apa-apa, itu secara teori hikmah lho. Saya ngomong dengan kapasitas ulama lho, mboten gak ada kepentingan lho. Itu ndak apa-apa, itu ada hikmah. Niku mantul ra ngandel pokoke keyakinan kula ngoten, nyatane buktine ngoten. Kabeh mungkiri bukti, mungkiri kersane sinten? Pengen, tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat. Tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar. Mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang Pak Madun Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa iso bongkar roh ora? Nggih boten. Pangeran mbok warai mana agar tua kok anak-anak ben Nabi jawab ini alam napa. Takoki malaikat wong paling parek pangeran. Jawab pangeran ini anak-anakmu alam napa. Aku ora apa, ora aku. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud itu haram. Drengki di napa? Haram. Niku syariat. Ya begitu ya ada apa-apa. Haram bukan tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita ke itu ya, kados makan
kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Sale mangan ulo ada haram dari Imam Syafi'i. Ya piye? Apa itu apa nak diharam? Juga dihalal kan malah ulo entek malah ra ono kewan berbisa. Penak. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya penak jawab. Kadang ya ono wong takwa sing kurang ajar iku kudu ditakon. Padahal Tuhan itu punya strategi untuk itu, yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Dan nak ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah. Napa? Tapi kan tak halal lho kudu tak pangan. Lho jumlahe ku luwih akeh, mergo ora ono sing mangan. Wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai akan tahu bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina, bahkan sampai Samarkandi, Tashkent, Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan. Itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ana sing dadi ulama, ana sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tintaknya gue nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, nak malah yang Taman Sari. Jadi orang hikmah ini jika terjadi ulah. Itu maksud itu sudah hikmahnya Tuhan. Bukan kalau terpakai. Nah ini guyon nih. Ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya mendekati Haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlilud dam, mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhire cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir zimmi utawa kafir sing gak harfi wong ra jelas. Misale kula gudeng wong piye wis pateni ya, ora usah dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu sing berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sampeyan ada nonton TV ini. Rompak-rompak Somalia ku nang masjidnya mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerompakku iso nata digo revolusi gawe negara napa? Mari ora kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak toh, sekali diarani ghanimah makanya wong liya oleh dijaluk to masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep ngono iku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei terus sampai kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula mati-mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem.
Anu kula salat sunat yo rapati ya. Kula seneng Islam sing umum, kok Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek kandha bojo kula, aku ora seneng kok, misale mlebu swarga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bahak Islame kok sederhana, iku apik kok jaga stabilitas. Gak jaga apa? Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmat Jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kula sakjane punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo sesuai jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta. Terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak.